Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue Al di channel Mi Times. Dan ya, di tangan gue udah ada smartwatch dari Mi Times, yaitu QR11. Smartwatchnya mirip ya kayak Mi Times KR10, cuman kalau misalnya yang QX11 ini dia bentuknya dibuat mengkotak. Dan apa aja fitur-fitur yang ditawarkan oleh QR11 ini? Bumper dulu. Ya, berbicara dengan harga, sebenarnya kita nggak bisa muluk-muluk banget dengan smartwatch di harga 300 ribuan yang punya fitur banyak dan build quality yang oke banget. Itu menurut gua agak lumayan susah ya. Ya, syukur-syukur punya layar yang luas, bisa buat nerima panggilan WhatsApp masuk, terus fitur watch face-nya bagus-bagus, bisa nampilin data-data yang spesifik buat mode olahraga. Itu menurut gua udah cukup bagus banget di harga 300 ribuan. Dan si QX11 ini punya semuanya. Dari layarnya yang cukup luas, 1,96 inch, pakai panel IPS, resolusinya ada di 240 x 282 pixel, bezelnya tipis, pilihan watch face-nya juga banyak banget dan bagus-bagus banget. Ini asli, nggak kelihatan monoton dan pasaran. Cuman yang disayangkan di sini buat nyimpen watch face-nya itu kita cuma dikasih satu slot aja buat install watch face-nya. Dan karena layarnya ini masih IPS, jadi belum ada AOD-nya. Ya, menurut gua harga 300 ribuan itu udah oke banget lah. Karena kita juga dikasih digital crown buat akses menu dan pilihan supaya nggak salah pencet. Terus kita bisa akses langsung ke mode olahraganya menggunakan tombol shortcuts bagian bawahnya. Yang sayangnya tombol shortcutnya ini kita nggak bisa atur-atur ya. Sedangkan kalau misalnya buat mode olahraganya, QX11 ini kita dikasih 100 lebih mode olahraga yang bisa kita gunakan. Kalau buat dipakai buat tracking, jogging, atau walking, data-data yang ditampilkan di smartwatch-nya menurut gue udah cukup lengkap. Ada waktu, detak jantung, kalori, jarak, langkah, dan juga pace. Kita juga bisa gonta-ganti lagu di dalam mode olahraganya, jadi lebih efektif, nggak perlu ngeluarin HP. Buat proteksinya sendiri, kalau misalnya gue lihat-lihat di channel Mi Times, di situ tertera 3 ATM, atau dia bisa nyelam hingga kedalaman 30 meter. Cuman gue nggak bisa jamin itu 100%, karena pas gue browsing-browsing lagi, ternyata QX11 ini dia hanya tersertifikasi IP68, yang artinya dia bisa dibawa nyemplung hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Terus QX11 ini dia juga belum punya fitur GPS. Jadi kalau misalnya kalian mau tracking area olahraga harus ngebawa HP. Fitur-fitur kesehatannya ada detak jantung, saturasi oksigen, tekanan darah, sleep monitoring, latihan pernapasan, dan masa subur kewanitaan. Buat data-data yang bisa dipantau secara otomatis selama 24 jam, cuman ada dua, yaitu denyut jantung dan juga saturasi oksigen aja. Sisanya harus dicek secara manual. Dan di sini gue ada yang lucu nih. Di smartwatch ini kalau misalkan dirubah ke dalam bahasa Indonesia, ini bener-bener aneh banget. Bahasanya tuh campur-campur, bahasa Indonesia, terus juga ada bahasa Jawanya. Turu deh, turu. Nah, kalian lihat sendiri itu kalau misalnya dirubah ke dalam bahasa Indonesia, bahasa sleep monitoringnya berubah jadi turu. Sumpah, ini aneh banget coy kalau misalnya dirubah ke dalam bahasa Indonesia. Fontnya juga kurang konsisten. Kalau misalnya kita lihat di menu cuaca, begitupun di menu notifikasi. Gak cuma itu aja, di bagian pengaturan ini juga bahasanya bener-bener kacau banget kalau misalnya dirubah ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya dirubah ke dalam bahasa Inggris, ini aman lah. Disclaimer lagi, di sini gua ngetes Bluetooth phone call-nya menggunakan iOS ya. Dan kalau misalnya buat Android, ya mungkin menurut gua agak sedikit pilih-pilih dan nggak semuanya support buat fitur Bluetooth phone call di Android. Nah, terus juga ada fitur janggal pas gua pakai buat video call. Jadi kalau misalnya kalian video call di HP dan device-nya ini terkoneksi ke HP kalian, smartwatch ini tuh nggak bisa masuk ke menu sama sekali. Jadi kalian harus akhiri dulu video call-annya baru bisa akses menu-menu yang ada di smartwatch-nya lagi. Sedangkan kalau misalnya buat fitur-fitur lainnya sama aja kayak smartwatch yang sejenisnya, ada voice over, fitur SOS, games, kalkulator, dan gitulah pokoknya macam-macam. Terakhir, buat kapasitas baterainya yang berkapasitas 420 mAh. Selama gue menggunakan QX11 ini, dari baterai full hingga habis itu hanya bertahan di sekitaran 4 harian aja. Dan buat pengecasan kembali hingga 100% itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan oke, segitu aja review gue mengenai smartwatch QX11 yang menurut gue sama-sama lah kayak smartwatch pada umumnya yang udah pernah gue bahas. Cuman perbedaannya ada di bentuknya aja, yang mana buat sistem-sistemnya sebenarnya sama-sama aja ya. Buat kalian yang tertarik dengan smartwatch QX11 ini, langsung aja cek kolom deskripsi yang udah gue cantumin link pembeliannya. Atau kalian juga bisa kunjungin e-commerce Mi Times baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli. Sekian review gue mengenai smartwatch QX11. Ciao. Ciao, ciao, ciao.